Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini kami akan menjelaskan tentang pemenuhan ROO, tata cara pengisian dan contoh dokumen SKA Form A. Di sini kami terdiri dari saya sendiri, Emil Hamalib Setiawan, dan Iwan Permana, dan Ridwananda Ardin, dan Edrizal Wahdi, dan yang terakhir ada M. Raka Wijaya. Selanjutnya, baiklah, di sini ROO itu adalah aturan asal barang yang dikenal sebagai Rules of Origin atau yang disingkat dengan ROO, merupakan ketentuan yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menentukan negara asal suatu produk. Pemenuhan ROO menjadi penting karena berpengaruh pada preferensi perdagangan, tarif, dan kebijakan perdagangan lainnya. Pemahaman tentang ROO menjadi kunci dalam menjalankan perjanjian perdagangan preferensial dan menghindari penyalahgunaan sistem perdagangan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi telah disampaikan oleh teman saya Ilham Alif, yang mana materi ini berkaitan tentang pemenuhan ROO dan juga tata cara pengisian dan contoh dokumen SKA Form A. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pemenuhan ROO. Yang pertama yaitu definisi negara asal. ROO menetapkan kriteria atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu produk agar dianggap berasal dari suatu negara tertentu. Nah, yang kedua yaitu pentingnya pemenuhan ROO. Produk yang memenuhi ROO biasanya memenuhi syarat untuk mendapatkan preferensi perdagangan, seperti tarif preferensial ataupun fasilitas perdagangan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dokumentasi dan verifikasi. Pemenuhan ROO melibatkan pengumpulan dokumen dan informasi yang mendukung klaim asal barang. Yang keempat yaitu kriteria pemenuhan ROO. Kriteria yang digunakan untuk menentukan asal barang dapat bervariasi, tergantung pada perjanjian perdagangan yang ada. Misalnya, perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dengan Cina, ataupun Indonesia dengan Malaysia dan negara-negara lainnya. Selanjutnya, yaitu penegakan dan sanksi, yang mana negara-negara internasional biasanya memiliki mekanisme dan penegakan untuk memastikan kepatuhan terhadap ROO. Nah, ini penting untuk dicatat bahwa aturan asal barang dapat bervariasi antara perjanjian perdagangan dan negara. Oleh karena itu, pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional perlu memahami dengan baik ketentuan ROO yang berlaku dalam konteks spesifik perdagangan mereka. Seperti contohnya, jika mereka bergerak dalam bisnis retail ataupun bahan-bahan lainnya, maka itu harus memahami apa itu ROO dan juga memahami perjanjian yang terlibat di antara negara-negara internasional. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Edrizal Wahdi, tentang Form A. Baiklah, saya akan melanjutkan paparannya, itu tentang Form A, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam dunia internasional, perdagangan internasional, bahwa Form A atau surat keterangan asal atau SKA adalah formulir yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk membuktikan asal preferensial suatu barang. Nah, jadi formulir ini seringkali diperlukan
dalam kerangka perjanjian perdagangan preferensial seperti sistem preferensi tarif umum atau GSP atau perjanjian perdagangan bebas antara negara. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia perdagangan internasional khususnya, nah kita harus bisa memiliki surat keterangan asal yang mana ini harus kita buat jika kita mau berjualan ke luar negeri gitu. Mungkin selanjutnya itu tentang tata cara SKA. Nah, tata cara SKA, pengisian SKA Form A, yang mana yang pertama itu data importir dan eksportir. Jadi kalau kita mau mengimpor barang atau mengekspor barang, kita harus memiliki data gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kalau kita mau ekspor ke luar negeri. Jadi isi dengan kelengkapan informasi tentang importir dan eksportir termasuk nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang barang. Data barangnya ini apa gitu. Deskripsikan barang kita dengan rinci, kemudian kita masukkan jenisnya, jumlahnya berapa, kemudian informasi lainnya yang diperlukan apa-apa saja. Kemudian yang ketiga itu tentang keterangan asal. Pilihlah asal negara yang sesuai gitu. Jadi pastikan barang kita memenuhi aturan asal yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan internasional. Kemudian yang keempat itu tentang tanda tangan dan stempel. Ini penting kali kalau kita membuat surat SKA ini. Mungkin kalau tidak ada ini tidak akan bisa kita mengirim barang kita ke luar negeri. Formulir ini harus ditandatangani oleh eksportir atau produsen dan disertai dengan stempel perusahaan jika diperlukan. Yang kelima tentang dokumen pendukung. Nah, kalau kita membuat ini SKA, kita harus lampirkan dokumen pendukung yang menegaskan asal barang seperti sertifikat asal atau dokumen lainnya yang diminta sesuai peraturan perdagangan. Terakhir, tentang penyampaian formulir bahwa setelah diisi SKA Form A biasanya diserahkan kepada otoritas yang berwenang di negara eksportir untuk diverifikasi. Jadi setiap barang itu ketika sudah memiliki surat SKA-nya, maka kita harus masukkan surat itu ke atasan agar diverifikasi kepada pemerintahan kita. Nah, pada tahap ini dokumen pendukung juga harus mungkin diperiksa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh saudara kita Raka Wijaya. Mungkin sekian. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita yakni tentang contoh dari form SKA, yakni surat keterangan asal SKA Form A, di mana yang pertama kali yaitu kita harus menuliskan nama eksportir atau produsennya, yaitu tercantum ada nama perusahaan, alamat perusahaan, kemudian nomor telepon. Kemudian data yang kedua yang harus kita tulis ialah data dari contoh form SKA ini ialah data importir, yang mana kita harus mencantumkan nama perusahaan dari importir, kemudian alamat perusahaan importir, dan nomor telepon importir. Nah, bedanya ialah dari yang pertama dan kedua itu ialah perusahaan eksportir. Yang pertama itu yang perlu ditulis dari nama eksportir itu ialah nama perusahaan eksportir, alamat perusahaan eksportir, dan nomor telepon eksportir. Sedangkan yang kedua ialah data dari perusahaan importir. Kemudian kita lanjut ke bagian ketiga, yakni ada data barang, di mana yang pertama kita harus mencantumkan jenis barang, mulai dari deskripsi barang, kemudian ada jumlah barang, berat bersih dari barang, dan nilai faktur barang. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada keterangan asal. Jadi keterangan asal ini mencantumkan negara
asal dari barang tersebut. Jadi asal barang tersebut dibuat di mana, nah kita cantumkan negaranya. Kemudian yang kelima ialah tanda tangan dan stempel. Ini perlu kita cantumkan karena ini merupakan tanda ataupun penanda dari produsen atau eksportir. Sehingga kita bisa melihat stempel dari perusahaan tersebut. Baik, di sini ada catatan, sedikit catatan bahwasanya formulir ini harus diisi dengan hati-hati dan akurat. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional. Pastikan untuk melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai aturan asal barang yang berlaku. Perlu diingat bahwasanya format dan persyaratan SKA Form A dapat bervariasi tergantung pada perjanjian perdagangan dan peraturan yang berlaku di setiap negara. Oleh karena itu, pelaku bisnis sebaiknya merujuk pada pedoman dan regulasi yang berlaku dalam konteks perdagangan mereka. Baiklah, inilah presentasi dari kami kelompok 5 yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi tentang pemenuhan ROO dan tata cara pengisian contoh dokumen SKA Form A. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.